Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita dari manga Sepak Bola Blue Lock chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter yang ke-328. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk aja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Sederhananya, tepat pada halaman yang pertama ini, adegan pun kembali berlanjut dari chapter minggu kemarin. Di mana di dalam praktiknya, Ego yang baru saja datang menuju ke dalam ruangan ganti, kini langsung mengajak Isagi Oichi pergi demi dapat berbicara empat mata tanpa ada satupun pemain lain yang mendengar. Menyaksikan permintaan itu dari Ego, Isagi pun otomatis langsung menjadi setuju. Lalu, mereka pun segera berjalan meninggalkan ruangan itu untuk masuk ke dalam lift. Nah, di dalam lift ini, Isagi bertanya kepada Ego, "Coach, apa yang sebenarnya ingin kau bicarakan kepadaku? Dan kenapa kita harus berdua saja?" Mendengar pertanyaan itu dari Isagi, Ego pun kini seketika langsung membalasnya. "Isagi, apa yang kau lakukan pada 30 detik terakhir tadi? Atau apa sebenarnya tujuanmu melakukan semua hal itu?" Isagi pun kini mulai menjawabnya. "Hah? Kenapa Ego-san bertanya seperti itu? Apakah jangan-jangan kau marah kepadaku karena bergerak di luar rencana kita?" Di momen inilah, Ego pun langsung meresponnya dengan sangat cepat. "Ya, tentu saja, aku sangat marah kepadamu. Aku paham, kemenangan kita di dalam pertandingan tadi memang sudah bisa dipastikan dalam sisa waktu 1 menit terakhir. Dan juga aku paham, waktu 1 menit itu adalah waktu yang tepat untuk dapat mengetes ide baru yang kau miliki di dalam lapangan. Tapi masalahnya, kau ini melakukan terlalu banyak percobaan berbahaya dan juga pergerakan yang berbahaya. Dengan keputusanmu itu, tim kita justru malah akan menjadi hancur akibat 2 hal sebagai berikut. Pertama, teman satu tim kita akan merasa tidak percaya diri karena Isagi berhasil menunjukkan kemampuan yang sama sekali tidak bisa diprediksi pada 30 detik terakhir dari pertandingan tadi. Kedua, jika mereka semua merasa insecure dan juga merasa iri denganmu, maka mereka akan memaksakan diri mereka untuk dapat bisa terus berkembang lebih jauh lagi demi bisa mengejar dirimu yang saat ini. Sudah jelas, hal itu sangat berbahaya bagi keseimbangan tim dan juga bagi kemampuan mereka sendiri. Yang artinya, semua perbuatanmu tadi bisa membuat tim kita menjadi tidak kondusif dan juga tim kita bisa menjadi hancur. Jujur saja, aku hanya mengizinkanmu untuk dapat melakukan teknik seperti tadi sebagai rencana cadangan. Dan harusnya, kau hanya boleh menggunakannya jika memang kita berada dalam keadaan terdesak saja. Karena faktanya, menggunakan metode gila seperti tadi yang sangat sulit sekali untuk dapat dilakukan ulang atau dapat direproduksi adalah perbuatan yang sangat sia-sia. Dengan kata lain, tim kita bergerak menggunakan sistem Blue Lock. Jadi, jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak bisa kita ulang sebagai sebuah tim. Di momen inilah, Isagi pun akhirnya kini seketika langsung membalas. "Oke, aku mengerti apa maksudmu, Coach. Tapi sejujurnya, ketika aku sudah masuk ke dalam flow seperti tadi, maka aku pun jadi bisa merasakan bahwa aku sudah semakin dekat untuk dapat bisa menemukan teori baru demi dapat mengalahkan Wellnoa dan juga menjadi striker terbaik di dunia." Menariknya, di saat mereka berdua sedang berdialog dengan serius, maka ekspresi wajah dari Isagi Oichi kini seketika langsung berubah konyol. Karena faktanya, Isagi saat ini baru sadar bahwa dia sekarang sudah berada di atas atap gedung paling tinggi dari Akademi Sepak Bola Blue Lock. Di momen itulah, Ego pun langsung menjelaskan bahwa tempat ini adalah tempat darurat untuk dapat melakukan evakuasi andaikan hal buruk terjadi kepada mereka. Barulah setelah dipotong dengan sedikit intermezzo, maka perbincangan dari mereka berdua kini akhirnya kembali dilanjutkan lagi. Pada halaman berikutnya, Ego pun langsung bertanya kepada Isagi, "Hah? Apa maksudmu? Jika memang ada teori baru untuk bisa mengalahkan Wellnoa, maka tolong jelaskan kepadaku." Mendengar pertanyaan itu, Isagi pun kini kembali membalasnya. "Dengar Ego-san, jujur saja aku bukannya ingin melawanmu atau tidak mematuhi semua perintah darimu. Tapi jika kita ingat lagi, setelah aku melihat semua kompilasi permainan terbaik para striker di dunia dan juga setelah aku melakukan perjalanan keliling Eropa untuk dapat bisa menyaksikan permainan mereka secara langsung, maka aku pun sekarang menjadi sadar bahwa ada batasan imajinasi yang sama sekali tidak dapat aku lampaui jika hanya mengandalkan kemampuan milikku sendiri, tidak peduli seberapa keras aku bisa mencobanya. Itulah sebabnya
ilmu, dan juga pelajaran dari Jinpachi Ego sekarang sama sekali sudah tidak cukup bagi diriku. Karena jika hanya menunggu perintah dan juga arahanmu saja, maka aku tidak akan pernah bisa menjadi yang terbaik di dunia. Di momen itulah, Ego pun langsung terkejut dan juga menoleh ke arah Isagi Yoichi yang namanya kini sudah mulai kembali menyala semakin terang. Lalu pada halaman berikutnya, Isagi pun kini kembali menambahkan lagi sambil berkata seperti ini kepada kita. Dengar coach, setelah bermain bersama semua orang, aku sekarang baru mengerti. Memang benar, pemain dibagi menjadi ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah genius, yang kedua adalah learner atau pekerja keras. Dua jenis ini sama sekali tidak menentukan manakah yang terbaik atau manakah yang terhebat. Karena faktanya, dua tipe pemain ini berkembang dengan menggunakan caranya masing-masing atau dengan menggunakan caranya sendiri. Dan mereka pun saling berkaitan satu sama lain. Pada dasarnya, jenius dan juga pekerja keras berada pada satu level yang sama. Dan mereka hanya bisa berkembang jika mereka terus bersaing satu sama lain. Dengan cara seperti itu, maka potensi perkembangan para pemain menjadi sama sekali tidak terbatas alias unlimited. Itulah alasan utamaku. Kenapa aku terus menantang para pemain lain untuk bisa berkembang? Karena jika para pemain lain bisa berkembang, maka aku pun juga bisa belajar untuk dapat bisa menjadi semakin berkembang juga. Kuncinya hanya dua, yaitu belajar dan juga kemauan untuk dapat berjuang. Jadi, selama aku bisa menunjukkan kepada para pemain Blue Lock bahwa pemain biasa-biasa saja sama seperti aku bisa terus berkembang tanpa batas, maka aku yakin Rin dan juga Bachira atau bahkan para pemain lainnya di Blue Lock pasti akan ikut termotivasi untuk bisa terus mengejarku. Dan jika mereka bisa melampauiku, maka aku akan kembali belajar untuk bisa melampaui mereka lagi. Begitupun seterusnya. Dengan metode baruku ini, potensi dari Blue Lock sama sekali tidak akan pernah berhenti. Jadi, aku mohon percayalah kepadaku, dan juga percayalah kepada metode baruku ini. Aku akan tunjukkan kepadamu bahwa suatu hari nanti aku akan menjadi pemain terbaik nomor 1 di dunia bersama dengan para pemain Blue Lock lainnya di belakangku. Mengingat pada dasarnya, metodemu sekarang sudah tidak dapat membuatku berkembang sama sekali. Mendengar semua ucapan panjang lebar dari Isagi barusan, Ego pun kini langsung menjadi terdiam. Lalu tidak lama berselang, Ego pun kembali bertanya kepada Isagi. Isagi, apakah kau percaya dengan dewa sepak bola? Lalu Isagi menjawabnya, hah? Apakah maksudnya adalah Zico dan juga Maradona? Jujur saja, aku tidak mengerti apa maksudnya dari dewa yang baru saja diucapkan oleh Ego-san. Di mana letak logika masuk akal dari ucapanmu barusan? Mendengar pertanyaan itu dari Isagi, Ego pun kini seketika langsung meresponnya. Bukan Maradona, Zico atau Pele, tapi dewa dalam arti sesungguhnya. Itu adalah kekuatan intangible atau kekuatan tak kasat mata yang hanya bisa muncul saat kerja keras, pikiran, dan tubuh menjadi satu seutuhnya dalam konsentrasi penuh. Dengan adanya dewa itu, maka keberuntungan dan juga semua hal yang kau inginkan bisa terjadi sesuai keinginanmu. Seakan-akan tubuh kita dibimbing oleh makhluk tak kasat mata yang disebut dengan seorang dewa. Dulu, ketika aku masih aktif sebagai seorang pemain, aku pernah merasakannya satu kali. Dan dalam waktu 7 menit itu, aku bisa mengendalikan kekuatan dewa. Dengan cara membuat semua hal yang ada di dalam lapangan bisa bergerak sesuai dengan keinginanku sendiri. Dan pada saat itulah, hanya aku saja satu-satunya orang yang dapat menjelaskan tentang bagaimana perasaan yang pernah aku rasakan di saat tubuhku dikendalikan oleh dewa. Menyaksikan ucapan itu dari Jinpachi Ego, Isagi pun kini kembali bertanya kepadanya. Hah? Apakah dewa yang kau maksud itu beda dengan kekuatan flow state atau luck formula yang selama ini kau jelaskan kepada kami? Lalu Ego pun menjawab, bukan, flow state atau luck formula hanyalah teori yang aku buat untuk dapat kembali bisa bertemu dengan pemain yang bisa menyatu dengan dewa itu. Atau dengan kata lain, flow adalah sesuatu hal yang sudah lama aku pelajari. Dan aku menciptakan teori flow demi dapat kembali menemukan pemain yang bisa menjadi sama seperti aku dulu dalam waktu 7 menit saja. Jadi coba jelaskan kepadaku Isagi, apakah selama kau bermain, kau pernah merasakan kehadiran dari dewa sepak bola di sekitarmu? Mendengar pertanyaan itu, Isagi pun kini seketika langsung meresponnya. Hah? Jika yang kau maksud itu adalah kekuatan tak terlihat, mungkin aku pernah merasakannya beberapa kali. Contohnya, di saat aku bermain melawan tim Jepang U20. Pada menit akhir, bola tiba-tiba saja datang ke arahku.
dan aku bisa mengendalikan keberuntunganku untuk dapat kembali mencetak gol kemenangan kita. Lalu, pada pertandingan kedua, Munchen melawan PSG. Di momen terakhir, aku bisa mengendalikan semua pemain dan juga menipu mereka. Hingga Nes pun mau mengoper bola itu kepadaku pada detik akhir, serta aku pun bisa mencetak gol kemenangan lagi. Di saat-saat itulah, aku sempat merasa bahwa dewa sepak bola telah menuntunku untuk dapat bisa menjadikanku sebagai pemain terbaik nomor 1 di dunia. Nah, di momen inilah, Isagi yang sangat penasaran akhirnya gantian bertanya kepada Ego. "Hey, Ego-san, ngomong-ngomong, saat dirimu dulu masih aktif bermain sepak bola, kau ini pemain dengan tipe seperti apa?" Ego pun kini seketika langsung menjawabnya, namun kali ini dia sambil berjalan pergi untuk dapat bisa meninggalkan Isagi Oichi. Aku adalah tipe pemain yang sama persis sama seperti dirimu. Aku adalah pemain nomor 11 yang merupakan seorang pemimpi. Dan otakku penuh dengan ide-ide gila yang selalu ingin aku wujudkan di dalam lapangan. Namun pada saat itu, aku sempat merasakan bahwa dewa sepak bola sudah tidak pernah lagi datang untuk bisa menemuiku. Hingga pada akhirnya, aku pun memutuskan untuk bisa pensiun dan mencari jalan lain demi dapat menemukan dewa sepak bola baru pada generasi baru ini. Ngomong-ngomong, aku terlalu banyak bicara kepadamu tentang semua rahasiaku. Jadi, mari kita sudahi perbincangan kita dan mari kita kembali ke bawah lagi. Tapi, di saat Jinpachi Ego baru saja mau masuk ke dalam lift, Isagi pun kini langsung berteriak kepadanya lagi. "Baguslah. Kalau begitu, tolong perhatikan aku, coach. Aku akan pergi jauh ke tempat dewa sepak bola itu. Atau, akulah orang yang akan menemukan dewa sepak bola itu lagi. Jadi, pemain egois yang kau ciptakan ini pasti bisa mewujudkan impianmu atau melanjutkan impianmu itu untuk dapat menjadi pemain nomor 1 di dunia." Di momen itulah, Ego pun kini seketika langsung terkejut. Lalu, sambil melanjutkan perjalanannya lagi, dia pun kembali berpamitan kepada Isagi. Isagi Oichi, teruslah berkembang dengan caramu sendiri, serta cobalah untuk bisa melampauiku."